Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sasdianti, saya dari kelas 3D PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok pertama sampai kelompok ketujuh dalam mata kuliah Akhlak Tasawuf. Materi kelompok pertama, pematerinya saya sendiri. Yang judul makalahnya Akhlak Tasawuf, terminologi akhlak, karakter, dan etika moral. Langsung saja, apa sih akhlak itu? Pengertian akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata kulu yang bermakna adat atau kebiasaan, perangkai, tabiat, watak, adab, ataupun sopan santun dan agama di dalam Al-Quran. Terus akhlak menurut para ahli. Menurut Al-Ghazali, pengertian akhlak ialah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seorang manusia, yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Terus menurut golongan akhlak ada dua. Yang pertama golongan terpuji dan yang kedua golongan tercela. Golongan terpuji atau akhlakul karimah. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah, akhlak terpuji sudah seharusnya dipunyai oleh seorang muslim. Contoh akhlak terpuji yang seharusnya dipunyai adalah kesopanan, kejujuran, kedermawaan, rendah hati, tutur kata yang lembut, santun, rela berkorban, sabar, dan lain-lain. Terus yang kedua akhlak tercela atau akhlakul mazmunah. Akhlak tercela atau akhlakul mazmunah sudah seharusnya dijauhi oleh umat muslim ataupun kita semua, karena mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri atau juga bagi orang lain. Contoh akhlak tercela diantaranya adalah dusta, berbohong, iri hati, dengki, sombong, uzub, fitnah, tamak, takabur, dan lain-lain. Terus keutamaan akhlak. Beberapa keutamaan nantinya akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah diantaranya yang pertama timbangan di akhirat, terus dicintai Rasulullah, yang ketiga mempunyai kedudukan yang tinggi, yang keempat dijamin masuk surga, amin. Terus yang ruang lingkup akhlak. Menurut seorang ahli bernama Muhammad Abdul Daras, setidaknya ada 5 macam ruang lingkup dalam pembahasan tentang akhlak. Yang pertama, akhlak pribadi atau akhlak fadiniyah, yang terdiri dari akhlak yang diperintah, akhlak yang dilarang, akhlak yang diperboleh, akhlak yang ada di suatu keadaan darurat. Terus akhlak berkeluarga. Akhlak yang kedua yaitu akhlak berkeluarga, yang terdiri adanya kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tua, adanya kewajiban suami terhadap seorang istri, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga adanya kewajiban terhadap kerabat. Terus yang selanjutnya yang ketiga, akhlak bermasyarakat atau disebut sebagai akhlakul istimah, yaitu yang terdiri dari akhlak yang dilarang, akhlak yang diperintahkan, beberapa kaidah tentang adab. Terus yang keempat akhlak bernegara atau disebut sebagai akhlak ad-daulah, yang terdiri atas yang pertama adanya suatu hubungan masyarakat dengan pemimpinnya. Terus yang kedua adanya hubungan dalam hal luar negeri. Terus yang selanjutnya akhlak dalam beragama, yaitu sebagai macam kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Yunus
ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 5. Yang pertama, akhlak terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Terus yang ketiga, akhlak terhadap pribadi atau diri sendiri. Terus yang keempat, akhlak dalam sebuah keluarga. Dan yang kelima adalah akhlak dalam bermasyarakat. Tujuan akhlak yaitu yang pertama, tujuan dari akhlak yang pertama menyempurnakan kepribadian manusia. Yang kedua, menyampaikan tujuan hidup ideal. Yang ketiga, dua aja. Terus selanjutnya yaitu materi kedua yang berjudul akhlak berdasarkan Al-Quran dan filsafat moral. Pengertian baik dan buruk. Pengertian buruk dalam bahasa Arab disebut dengan istilah syar, yang memiliki arti tidak baik, sesuatu yang terceladah, sesuatu yang tidak dapat diterima. Secara istilah, buruk adalah lawanan dari baik. Maksudnya berburuk adalah sesuatu yang tidak disukai manusia dan bertetangga dengan norma normal dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Terus macam-macam baik dan buruk. Dalam konteks bahasa Arab, kata baik dan buruk dibagi menjadi 6, yaitu al-hasanah. Al-hasanah ini sebagaimana ditemukan oleh Ar-Raghi Al-Ashanafi. Al-hasanah 2018 133 adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik. Terus at-Thayyibah Ar-Razi 28:349 menjelaskan bahwa at-Thayyibah itu khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberi kelezatan kepada panca indera dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Terus Khairan Al-Gobhi 181 menjelaskan al-khaira ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia, seperti berakal, adil, keutamaan, dan segala sesuatu yang bermanfaat. Terus yang keempat, karimah Ar-Raghi 28:79 menerangkan bahwa karimah yang digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan dan akhlak yang terpuji, yang ditambah dalam kenyataan hidup setiap hari-hari. Terus yang ke-5, Mahmudi Ar-Raghi 2008 dalam buku mengemukakan bahwa mahmudah digunakan untuk menunjukkan suatu yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus albir juga menjelaskan bahwa albir digunakan untuk menunjukkan pada upaya yang memperluas atau memperbanyak melakukan perbuatan yang baik. Terus contoh-contoh perilaku tercela. Yang pertama, syirik, ghibah, riya, ujab, takabur, dan lain-lain. Terus baik dan buruk akhlak dalam pandangan aliran filsafat. Baik dan buruk, baik atau kebaikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan leluhur, bermartabat, menyenangkan, dan disukai manusia, memberikan kesenangan dan bahagia,
dan yang sejalan dengan itu adalah sesuatu yang dicari dan diusahakan manusia, karena semua itu dianggap baik dan mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Terus pandangan Islam mengenai baik dan buruk, perilaku, tindakan atau perbuatan manusia dalam berbagai situasi dan pikiran dapat menilai baik dan buruk. Penetapan nilai baik dan buruk perbuatan manusia itu dilakukan menurut berbagai pendapat seperti yang telah dijelaskan di atas. Apa yang dikemukakan dalam pandangan-pandangan tersebut tentang tolak ukur atau indikator untuk menentukan nilai baik dan buruk hanya bersifat subjektif, lokal, dan temporan. Oleh karenanya kriteria nilai-nilai bersifat relatif. Terus baik, saya akan melanjutkan materi kelompok ketiga, yaitu sama materinya baik dan buruk juga, tapi saya akan jelaskan lagi sedikit. Pengertian baik dan buruk. Secara umum, kata baik dalam makna lugas berarti sesuatu yang patut dan berguna. Berdasarkan pengertian baik yang dijelaskan dari berbagai sumber, antara lain, baik adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Terus baik adalah sesuatu yang menimbulkan isa, keharusan dalam kepuasan, kesenangan. Terus yang ketiga, baik adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan. Terus yang keempat, baik adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Terus yang selanjutnya, sesuatu hal yang dikatakan baik bila ia mendengarkan rahmat atau memberikan perasaan senang atau bahagia. Jadi sesuatu dikatakan baik bila ia dihargai secara positif. Sedangkan buruk dalam arti letterik berarti rusak, buruk atau jahat. Dalam hubungan akhlak sebagai sumber menjelaskan berbagai buruk, tidak baik, tidak seperti yang seharusnya, tak sempurna, kualitasnya di bawah standar, kurang dalam nilai, terus keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima. Lebih jelasnya udah saya jelaskan pada materi kelompok 2 tadi, dan sekarang saya akan melanjutkan materi kelompok 4. Akhlak dan pertimbangan pemikiran akhlak. Sejarah singkat penyelidikan akhlak dan perkembangan pemikiran akhlak. Sejarah singkat penyelidikan akhlak. Menurut para ahli, akhlak dapat diartikan sebagai sebuah tatanan normatif yang dengannya dapat diketahui nilai baik dan buruk atas tingkah laku seorang manusia sebagai keseluruhan. Artinya penilaian terhadap manusia tersebut menyangkut berbagai dimensi secara menyeluruh. Penilaian itu dapat kepada diri manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, baik tingkah laku itu berhubungan dengan Tuhannya maupun tingkah laku itu berhubungan dengan manusia lain sesamanya, bahkan tingkah laku yang berhubungan dengan makhluk lain, alam secara keseluruhan sekalipun. Apabila pendapat tersebut diterima, berarti bahwa akhlak sudah ada dan muncul sejak adanya manusia pertama kali, yaitu pada masa Nabi Adam. Terus perkembangan pemikiran akhlak. Yang pertama, akhlak pada periode Yunani. Tanpa dipungkiri adanya perilaku yang berpijak pada ajaran dan arahan akhlak sejak lama, bahwa akhlak pertama kali dikaji secara ilmiah
pada masa Yunani sebagaimana penulisan paparan sebelum tentang penyelidikan akhlak, bahwa akhlak pada masa periode Yunani merupakan akhlak pada masa awal pertumbuhan sebagai objek kajian. Terus kajian filosofi perkembangan Yunani pertama kali melakukan penyelidikan dengan sungguh-sungguh terhadap akhlak hubungan sesama manusia. Terus akhlak pada masa periode bangsa Arab. Sebelum menjelaskan perkembangan akhlak pada periode Arab, perlu sekali dalam hal ini disebabkan pada periode Arab perkembangan akhlak mengalami fase perbedaan dan kultur, nilai etik dan moral bangsa Arab terekam dari ungkapan atau ajaran-ajaran mereka kepada anak dan generasi berikutnya dalam bentuk syar'i yang oleh banyak peneliti disebut sebagai syar'i sastra jahiliyah. Terus akhlak pada fase Islam. Di saat Islam datang dibawa oleh Muhammad, Islam tidak menolak setiap kebiasaan yang terpuji yang terdapat pada bangsa Arab. Sebaliknya, Islam mengakui apa-apa yang dipandang tepat baik untuk membina umat, serta menolak apa-apa yang dianggap jelek menurut petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Terus baik, saya akan melanjutkan materi kelompok 5, yaitu sejarah munculnya tasawuf dan ajaran tasawuf pada masa hingga perkembangan. Asal usul kata tasawuf. Al-Quraisy di dalam Ar-Risalah Al-Quraisyah menyatakan bahwa para generasi pertama, yaitu sahabat dan sesudahnya tabi'in, mereka lebih menyukai dan merasanya sebagai penghormatan apabila mereka disebut sebagai sahabat. Pada masa itu, istilah-istilah seperti Abi Zahil dan Sufi belumlah dikenal dan belum populer bila dibandingkan dengan masa setelahnya. Menurut sejarah, orang yang pertama memakai kata sufi adalah seorang jahil atau asketil bernama Abul Hasim Al-Kufir di Irak terhadap 5 teori mengenai asal kata sufi. Teori-teori berikut selalu ditemukan oleh para penulis tasawuf, yaitu kata tasawuf adalah bahasa Arab dari kata suf yang artinya bulu domba. Orang sufi biasanya memakai pakaian bulu domba yang kasar sebagai lambang kesederhanaan dan kesucian. Dalam sejarah disebut bahwa orang yang pertama kali menggunakan kata sufi adalah seorang jahid yang bernama Abu Hansim Al-Kufi di Irak. Dia wafat pada tahun 105 Hijriah. Terus yang kedua, Al-Sufah, yaitu orang-orang yang ikut hijrah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah, dan karena kehilangan harta mereka berada dalam keadaan miskin dan tak memiliki apa-apa. Terus yang ketiga, Syafi, yaitu suci. Sufi adalah orang yang mensucikan diri dari hal-hal yang bersifat keduniawi dan mereka lakukan melalui latihan yang berat dan lama. Dengan demikian mereka adalah orang-orang yang disucikan. Terus Sophia berasal dari bahasa Yunani yang artinya hikmah atau filsafat, jalan yang ditempuh oleh orang-orang sufi seperti kesamaan dengan cara yang ditempuh oleh para filosof. Mereka sama-sama mencari kebenaran yang berawal dari keraguan dan ketidakpastian. Yang selanjutnya adalah
sebagaimana halnya orang yang salat pada saf pertama mendapatkan kemuliaan dan pahala utama. Demikian pula orang-orang yang sufi dimuliakan Allah dan mendapatkan pahala karena dalam sholat jamaah mereka mengambil saf yang pertama. Terus pengertian tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang kajian studi Islam yang memusatkan perhatian pada upaya pembersih aspek batinia manusia yang dapat menghidupkan kegairahan akhlak yang mulia. Menurut spesifik sufistik, seseorang dipercaya pada mengikhlaskan amal kepribadian dan memelihara perilaku kehidupan karena mampu melaksanakan kedekatan dengan Allah yang senantiasa mengawasi setiap langkah perbuatannya. Terus sejarah munculnya tasawuf. Timbulnya tasawuf dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Islam itu sendiri, yaitu semenjak Muhammad diutus menjadi rasul untuk segenap umat manusia. Dan dalam sementara fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul telah berulang kali melakukan tanus dan khalafah di Gua Hira, di samping untuk mengasihkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk memperturunkan hawa nafsu ke dunia. Ajaran tasawuf pada awal hingga perkembangan pada fase abad pertama dan kedua Hijriah belum bisa sepenuhnya disebut sebagai fase tasawuf, tapi belum tepat disebut sebagai fase kewujudan. Adapun ciri tasawuf pada fase ini sebagai berikut. Yang pertama, bercorak praktik amaliyah. Tasawuf pada fase ini lebih bersifat amalia daripada bersifat pemikiran. Bentuk amalia ini seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan minum, menyedikitkan tidur dan lain sebagainya. Amalia ini menjadi lebih intensif terutama pasca terbunuhnya sahabat Utsman. Pada sahabat Nabi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ahli rukun dan sujud. Terus bercorak kewujudan. Tasawuf pada fase pertama dan kedua Hijriah lebih tepat disebut sebagai kewujudan. Kesederhanaan kehidupan Nabi diiklan sebagai panutan jalan jahid, banyak ucapan dan tindakan Nabi yang mencerminkan kehidupan zuhud dan kesederhanaan baik dari segi pakaian maupun makanan, meskipun sebenarnya makanan yang enak dan pakaian bagus dapat dipenuhi. Baik, saya akan melanjutkan kelompok 6, yaitu sumber ajaran tasawuf, tujuan tasawuf, dan manfaat tasawuf dalam kehidupan. Sumber ajaran tasawuf. Yang pertama, syarat atau ilmu fikih. Seseorang yang mendalami tasawuf hendaknya mengkaji dan mempelajari ilmu fikih dari berbagai mazhab untuk mendalami sufi. Terus yang kedua, tarekat atau zaalan bias juga diartikan sebagai guru rohani. Dijelaskan di sini bahwa untuk mendapatkan tasawuf hendaknya belajar melalui seseorang syekh yang memiliki ilmu fikih dan tarekat yang tinggi, pemikiran dan tutur kata sekaligus perilaku yang menyiarkan akhlak yang suci. Terus yang ketiga, ma'rifah atau ilmu-ilmu yang dimaksud bukan sembarangan pengetahuan tapi ilmu tentang alam gaib. Seseorang sufi hendaknya memiliki pengetahuan yang luas tentang alam selain alam manusia. Terus yang terakhir yang keempat, hakikat atau esensi. Sumber alam baik
mauzud fisik atau gaib, dari mempelajari hakikat dari segala hal. Sufi dapat diraih. Terus tujuan tasawuf melalui pensucian diri dari perbuatan-perbuatan amalia Islam. Tujuan tasawuf pada dasarnya, hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui pensucian diri dan perbuatan-perbuatan amalia Islam. Ada beberapa peran tasawuf dalam kehidupan modern, antara lain yang pertama, menjadikan manusia dalam kehidupan menjadikan manusia mempribadian yang saleh dan berakhlak baik. Terus yang kedua, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, sebagai obat mengatasi krisis kerohanian manusia atau dekadensi moral. Manfaat tasawuf memiliki banyak manfaat dalam kehidupan di dunia Islam. Yang pertama, dalam bidang kecerdasan emosional. Apabila dapat mengamalkan tasawuf dengan baik, maka dalam mengendalikan emosionalnya dengan baik pula. Terus yang kedua, dalam bidang kecerdasan spiritual, tasawuf mengingatkan manusia tentang kematian agar umat manusia selalu beribadah, beramal saleh, serta menjauhi perbuatan maksiat atau kejahatan. Terus yang ketiga, dalam bidang agama, tasawuf ini sangat diperlukan agar umat Islam bisa mengamalkan teori Islam secara kafah dan juga untuk mengembangkan integrasi sosial, kerukunan hidup dalam berbangsa, beragama. Itu dah. Terus yang selanjutnya, dalam bidang etos kerja, tasawuf dapat memperkuat etos kerja karena dalam ajaran Islam bekerja itu wajib untuk memenuhi keperluan diri dari keluarga. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.